Pernahkah teman-teman menyadari ketika teman-teman berada di puncak gunung, ketika teman-teman melihat air terjun dan mendengar gemericik air, ketika teman-teman berada di sungai dan melihat hamparan hutan yang luas, maka pada saat itu teman-teman akan merasakan hati yang damai dan sangat sejuk. Itu sebenarnya adalah konsep seni yang sangat sederhana yang menjelaskan bahwa betapa dekat kita dengan naturalitas, betapa dekat manusia dengan semua yang alami. Tetapi seorang sufi pernah berkata, ketika dia berada di taman dan melihat keindahan alam, justru dia menutup mata di sana, dan seseorang lantas datang dan bertanya, "Mengapa di pemandangan yang alangkah indah ini lantas kamu hanya menutup mata?" Maka seorang sufi itu berkata, "Keindahan itu ada di dalam diri saya sendiri. Adapun yang ada di sekeliling kita hanyalah lambang-lambang daripada keindahan." Salam. Setiap kali saya jalan keluar, berwisata dan membuat vlog, apa yang saya suka adalah warna-warna alam, termasuk binatang dan suara-suaranya, desiran angin, warna pohon dan kesejukannya. Bagi saya semua menyatu dan menciptakan keharmonisan yang luar biasa. Estetika kerap kali kita persamakan dengan seni keindahan. Seni keindahan, sebuah kata yang sebenarnya luhur dan bertujuan baik, tetapi kemudian berkembang melebihi itu setelah manusia mati-matian untuk mengejar dan mendapatkan apa yang mereka sebut estetika. Ketika keindahan atau estetika yang dimaksud manusia adalah sebuah tatanan kondisi kota, keindahan kota, atau soal kerupawanan, kecantikan dan ketampanan yang biasanya diukur berdasarkan warna kulit, jenis rambut, dan semua hal yang menyinggung soal ras, atau semua hal yang akhirnya tega untuk mengucilkan dan mengkerdilkan orang-orang lain, orang-orang tertentu, orang-orang pinggiran yang dianggap mengganggu tatanan kota, orang-orang yang dianggap mengganggu sebuah komunitas, yang semua dilakukan untuk mencapai apa yang mereka anggap estetika. Lantas, apakah benar estetika seperti itu? Mari kita bahas di sini bersama saya Iman di Perspektif Para Tokoh. Kali ini kita akan membahas pengertian estetika dengan mencomot sedikit pengertian estetika menurut seorang filsuf bernama Aristoteles. Sang filsuf yang dikenal sangat menyukai seni dan keindahan. Lantas mengapa harus Aristoteles? Mari kita bahas. Namun sebelum ke sana, mari kita pahami dulu apa itu estetika. Apa sebenarnya yang kita ketahui soal estetika? Menurut Google, estetika adalah arti dari suatu keindahan. Estetika sangat erat kaitannya dengan berbagai hal yang mengandung keindahan atau sesuatu yang berbau seni. Sementara kaum sofis menerjemahkan estetika adalah segala sesuatu yang menempel pada sebuah benda. Pada sebuah benda yang indah. Atau apapun yang indah adalah suatu estetika. Atau apapun yang pada awalnya buruk tetapi kemudian menjadi indah, itu tetap sebagai estetika. Secara etimologi, estetika diambil dari bahasa Latin yaitu aestheticus, atau dari bahasa Yunani yang berarti aesthetikos. Nah, mengapa kemudian estetika diambil dari bahasa Yunani? Sepertinya pembahasan kita mengenai Aristoteles akan semakin dekat.
Listen carefully, Leonidas. No measure. Submission to the will. Submission. In the end. Oh, grace. Want to protect. Should do. What can you do? At yours, my love. Namun sebelum itu kita perlu untuk mengenal seorang tokoh estetikawan yang bernama Alexander Baumgarten, yaitu dari tahun 1716 sampai 1764. Mendefinisikan estetika sebagai stimulasi indera atau rangsangan indera, di mana keindahan hanya dapat dirasakan oleh kemampuan indera manusia. Sejak saat itulah Baumgarten mendalami ilmu-ilmu tentang seni dan keindahan, fokusnya pada pelajaran soal-soal benda dan kesenian. Tetapi pada masa-masa mendatang, Immanuel Kant juga datang menyampaikan gagasannya soal estetika. Tetapi teman-teman, kali ini kita tidak akan terlalu jauh membahas soal Baumgarten ataupun Immanuel Kant, yang notabene di mana keduanya adalah orang-orang yang memberikan pengertian estetika jauh setelah pendahulunya, yaitu Aristoteles. Sehingga kali ini kita akan membahas soal Aristoteles dan bagaimana kemudian dia memandang estetika dari sudut pandang filsafat. Aristoteles adalah seorang filsuf yang masih bernasab sampai ke Socrates, karena Aristoteles pernah berguru kepada Plato, sementara Plato dia berguru kepada Socrates. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Makedonia. Di usia 17 tahun, Aristoteles datang ke Athena, tepatnya di akademia milik Plato untuk belajar. Dia menghabiskan 20 tahun hidupnya untuk belajar bersama Plato. Setelah gurunya yaitu Plato wafat, Aristoteles membangun akademi miliknya sendiri yang dia beri nama Lyceum. Aristoteles memiliki kecenderungan menyukai pada ilmu-ilmu alam dan biologi. Ini adalah turunan dari ayahnya yang dahulu juga menyukai ilmu-ilmu alam seperti fisika dan biologi. Tetapi setelah Aristoteles dewasa dan belajar bersama Plato, ilmu-ilmu yang pada awalnya dia sukai, dalam hal ini ilmu alam, dia memberikan warna pada pengetahuan alamnya itu dengan filsafat, karena dia berguru kepada Plato yang merupakan seorang filsuf. Sehingga pengetahuan Aristoteles selalu dalam dan selalu rinci, karena pengantarnya adalah filsafat yang kita kenal sebagai ilmu untuk mempertanyakan sesuatu. Itulah yang membuat Aristoteles kemudian total ketika ingin mengetahui sesuatu, karena dia memiliki filsafat yang dia anggap sebagai seni untuk mempertanyakan sesuatu dan mengembangkan sesuatu itu. Itu pula yang membuat Aristoteles kemudian dikenal telah banyak membuat karya, dalam hal ini dalam bentuk buku. Bahkan dalam catatan kuno, Aristoteles telah menyelesaikan 170 buku. Meskipun pada perkembangannya banyak kemudian penemuan-penemuan Aristoteles yang kemudian dibantahkan di masa-masa yang akan datang, karena ilmu pengetahuan terus berkembang sehingga ditemukan fakta-fakta baru yang kemudian menggugurkan fakta-fakta sebelumnya, penemuan-penemuan sebelumnya. Tetapi teman-teman, sebagai pesan, disinilah juga kita akan melihat estetika dalam berilmu, yaitu etika berilmu ala para filsuf pada saat itu. Tidak ada orang-orang yang kemudian membantah penemu dahulu yang kemudian penemuan itu diketahui salah, tetapi tidak ada pembantahan yang kemudian bersifat menjatuhkan. Aristoteles lah yang kemudian meletakkan sendi-sendi pertama dalam menggagas dan mengembangkan apa itu estetika. Aristoteles lah yang meletakkan sendi-sendi pertama dalam memahami rasionalitas pemikiran barat dan tentu saja tentang estetika ini. Sampai di sini mari kita tinggalkan pengertian estetika menurut Aristoteles dan siapapun itu. Mari kita memahami pengertian estetika, esensi daripada estetika, dan mengapa kemudian estetika itu penting untuk kita terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita. Hari ini tentu saja kita melihat banyak simbol-simbol daripada keindahan itu. Entah dari eksterior rumah yang diwarnai, halaman rumah yang ditanami tanaman-tanaman hias, tatanan kota serta manusia-manusia yang sibuk berlalu lalang di atasnya. Semua tidak terlepas dari keindahan. Permasalahannya adalah, sudahkah kita atau manusia-manusia ini menempatkan esensi estetika pada tempat yang sebenarnya? Sudahkah kita menerjemahkan estetika sebagaimana pengertian
esensi estetika yang sebenarnya. Karena pada waktu dan kondisi tertentu kita kerap menemukan estetika melampaui apa yang kita harapkan. Estetika kerap menjadi momok yang dengannya kemudian perpecahan itu bermunculan. Pertengkaran menjadi ramai. Tapi di saat bersamaan estetika juga dapat digunakan untuk mendatangkan cinta dan kasih sayang. Rasa saling menghargai antar sesama manusia. Kapan estetika menjadi momok yang sangat menghancurkan adalah misalnya pada ruang-ruang pada pembahasan soal kecantikan. Apa yang kita pahami soal kecantikan adalah sesuatu yang tertanam dalam bawah sadar kita bahwa kecantikan adalah mereka yang berkulit putih, berambut lurus dan atau sesuatu yang kerap mengkerdilkan ras-ras manusia tertentu. Nah, siapa dalang yang mengantarkan kita pada pemahaman seperti ini adalah media dan iklan-iklan yang muncul di sana. Atau pada konsep lain di dunia pekerjaan. Kita hari ini berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan yang elit, mewah dengan pakaian-pakaian yang rapi. Sebenarnya tidak ada masalah sampai di situ. Yang menjadi masalah kemudian adalah ketika manusia telah menandai bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang kotor, maka kita sebutlah itu misalnya adalah petani, pedagang kaki lima yang sibuk di pasar tradisional, ataupun para buruh. Dan sialnya pemahaman ini terus kita turunkan kepada generasi-generasi berikut. Dan tidak ada perbaikan-perbaikan ke media, sehingga semua ini menjadi sebuah kebohongan yang dibenarkan, kekeliruan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Padahal estetika sebaiknya didefinisikan secara subjektif, karena belum tentu estetika menurut orang ini sama dengan orang lain. Tidak ada definisi mutlak yang kemudian kita gunakan itu untuk mengangkat satu golongan dengan menjatuhkan golongan lain. Kecuali definisi estetika itu kita gunakan untuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan di mana manusia benar-benar harus sepakat bahwa yang benar itu adalah benar. Contohnya pada saat kita membuang sampah tidak pada tempatnya, maka semua orang akan bersepakat bahwa itu adalah kekeliruan. Bahwa ketika kita memandangnya sebagai estetika, maka sampah seharusnya memang harus dibuang pada tempatnya. Begitupun pada konsep lain, diskriminasi, perpecahan, kata-kata kasar, penghinaan. Perpecahan yang sampai melewati batas dan tidak wajar adalah hal-hal yang justru perlu dikampanyekan dan diiklankan. Karena memang seperti itulah pengertian luhur dari estetika yang sejati. Lagi pula siapapun tahu kalau estetika tidak digunakan untuk menyakiti perasaan orang lain. Oke, saya rasa demikian. Silahkan teman-teman beropini selama itu tidak melanggar dari estetika yang baru saja kita bahas. Sehingga secara tidak langsung kita sebagai manusia yang Tuhan percayakan untuk menjadi khalifah di bumi ini memiliki kewajiban untuk menjaga semua apa yang Tuhan berikan kepada alam ini. Ketika kita menjaga alam, maka alam juga akan balik menjaga kita. Dan ketika alam ini terawat, maka manusia akan saling mencintai di bumi ini seperti yang teman-teman lihat di sana. Pra-wedding, man. Terima kasih. Salam perspektif.